Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelas, Ibu persilahkan. Amin amin ya robbal alamin. Ibu akan mengecek kehadiran anak ibu semuanya. Yang pertama yaitu Akeisha, Aliando, Bella. Baik, semuanya hadir. Jumlah peserta didik ibu sekarang yaitu berjumlah 15 orang. Dan semuanya hadir. Pada hari ini, ibu harapkan kepada anak-anak ibu semua dapat mempersiapkan diri untuk menerima pembelajaran dari ibu. Bisa? Iya, bagus. Baik, selanjutnya juga ibu harapkan kepada semua peserta didik ibu itu untuk berdisiplin. Oke, bisa? Bagus. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Silakan kepada salah seorang siswa ibu bisa memimpin teman-temannya. Oke, bagus anak-anak ibu. Nah, sebelum masuk ke dalam pembelajaran, terlebih ibu minta kepada anak-anak ibu semua untuk tepuk semangat. Nah, di sini ada yang tahu gimana cara tepuk semangat itu? Ada yang tahu? Oh, tidak ya. Oke, di sini ibu perhatikan ya caranya gimana. Caranya kayak gini. Tepuk semangat. 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 Bisa? Oke, ayo kita mulai. Tepuk semangat. 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 Hore. Ya, semangat. Semoga kita semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu ingin bertanya kepada anak-anak ibu semuanya. Pada pembelajaran kemarin, ada yang tahu nggak kita membahas materi tentang apa? Ya, Akeisha, silakan. Bagus. Ada yang tahu lagi kita mempelajari tentang apa? Ya, Aliando, silakan. Bagus. Baik, semuanya anak-anak ibu bagus semua ya jawabannya. Masih ingat materi yang tahun belakang. Oke. Baik, untuk materi kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, atau materinya yang lebih tepat yaitu mengenai tentang pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi manusia. Jadi nanti di sini anak-anak ibu akan melakukan sebuah model pembelajaran yaitu problem based learning. Nah, di sini ada yang tahu model pembelajaran tersebut? Oh, baik, belum tahu ya. Baik. Di sini model pembelajaran problem based learning ini yaitu nanti ibu akan memberikan sebuah kasus atau kasus pelanggaran terhadap anak-anak ibu. Nanti akan ibu bagikan kasusnya. Nah, nanti di sini kalian akan membentuk sebuah kelompok. Nanti kelompoknya nah, sekarang ibu minta kepada anak-anak ibu semua untuk membentuk kelompok yang urutannya dari Akeisha ke belakang sampai nomor 4, nomor kelompok 1, ke belakang itu kelompok 2. Nah, yang sebelahnya lagi itu dekat Aliando itu kelompok 3. Nah, yang belakangnya itu kelompok 4. Nah, di sini nanti ada 4 kelompok. Adapun masalah yang akan kita bahas pada kali ini yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini Ibu juga menjelaskan tentang tujuan yang akan kita capai dalam melakukan dalam melakukan pembelajaran kita pada kali ini. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kali ini yang pertama yaitu setelah melakukan kegiatan pembelajaran,
anak-anak ibu mampu menunjukkan sikap menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan kegiatan pembelajaran, anak-anak ibu mampu menunjukkan sikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan baik. Nah, selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu setelah mendengarkan penjelasan dari ibu melalui media PowerPoint dan tanya jawab, anak-anak ibu mampu menjelaskan pengertian pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan benar. Nah, setelah mendengarkan penjelasan ibu melalui media PowerPoint dan tanya jawab, anak-anak ibu mampu menjelaskan penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Nah, setelah itu juga mendengarkan dari penjelasan ibu melalui media PowerPoint dan tanya jawab, di sini anak ibu mampu menguraikan 2 jenis pelanggaran HAM. Selanjutnya, setelah menonton video kasus, nanti ibu akan memperlihatkan contoh video kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, di sini nanti kita akan melakukan diskusi kelompok yang ada 4 kelompok tadi. Di sini nanti anak-anak ibu bisa menentukan satu kasus yang termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan dan mana satu kasus yang masuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Seperti itu. Selanjutnya, setelah menonton video kasus tersebut, anak-anak ibu mampu menganalisis kasus dari pelanggaran HAM tersebut. Setelah menonton video kasus tersebut, di sini anak-anak ibu juga diminta untuk memberikan saran terhadap bagaimana penanganan kasus dari pelanggaran HAM itu. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu tujuannya setelah semuanya sudah siap, di sini anak-anak ibu atau kelompok itu akan menyajikan hasil analisisnya ke depan kelas seperti itu. Oke, baik. Di sini ibu akan menampilkan PPT yang seperti yang ibu bilang tadi, ibu akan menampilkan PPT tentang pelanggaran HAM. Nah, mungkin anak ibu sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan HAM, karena kata HAM ini udah nggak asing lagi gitu di telinga kita. Mungkin ada yang tahu apa itu HAM? Ada yang tahu? Oke, silahkan. Siapa yang tahu apa itu HAM? Ya, bagus. HAM itu yaitu sebuah perbuatan atau dari sekelompok orang yang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja secara hukum mengurangi, menghalangi atau mencabut hak asasi manusia seseorang yang dijamin oleh undang-undang yang akan selanjutnya di sini yaitu yang kedua materinya tentang penyebab pelanggaran HAM. Jadi dari apa itu HAM tadi, di sini apa sih yang menyebabkan adanya pelanggaran HAM itu? Seperti itu. Nah, di sini penyebab pelanggaran HAM-nya itu ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Nah, seperti yang kita tahu bahwa faktor internal ini yaitu faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Faktor internalnya yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seperti sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, terus rendahnya kesadaran diri, krisis moral akibat kurangnya penerapan ideologi Pancasila dan sikap tidak toleran. Selanjutnya faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini yaitu kebalikan dari faktor internal tadi. Yang dimana faktor eksternal ini yaitu yang berasal dari luar diri kita sendiri, seperti misalnya tuh kayak gimana, penyalahgunaan kekuasaan, terus pembagian kekuasaan yang tidak seimbang atau merata, terus minimnya sosialisasi tentang HAM itu, terus ketidaktegasan dari aparat penegak hukum, contohnya polisi gitu, tidak tegas. Kemudian penyalahgunaan teknologi dan serta kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Oke, baik. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu mengenai jenis dan contoh dari pelanggaran HAM, di sini apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai apa itu HAM dan apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM itu? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau
ada yang kurang jelas, silakan. Oke, nampaknya anak-anak ibu semua sudah paham dengan materi itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu mengenai jenis pelanggaran HAM. Nah, di sini ibu tadi sudah menjelaskan bahwasanya ada nanti kita menyelesaikan sebuah kasus di mana anak-anak ibu memilih salah satu kasus yang mana kasus itu bisa termasuk ke dalam pelanggaran HAM ringan atau ke dalam pelanggaran HAM berat. Nah, di sini ibu akan menjelaskannya. Baik, adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM ringan yaitu pelanggaran HAM atau hak asasi manusia yang tidak mengancam nyawa seseorang namun merugikan orang tersebut. Jadi dia ini maksudnya dia ini tidak mengancam nyawa dari seseorang, tetapi dia tersebut merugikan orang tersebut. Nah, ada yang tahu nggak contoh dari pelanggaran HAM ringan ini? Ada yang tahu anak-anak ibu contohnya? Oh, nggak tahu ya. Nanti ibu akan jelaskan seperti apa contoh dari pelanggaran HAM ringan ini. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pelanggaran HAM berat, di mana pelanggaran HAM berat ini yaitu kejahatan luar biasa yang mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit dikembalikan ke keadaan semula. Kalau tadi pelanggaran HAM ringan tidak menyangkal nyawa, tetapi memberikan orang. Nah, kalau sekarang pelanggaran HAM berat mengakibatkan kerugian yang bersifat sulit untuk dikembalikan ke keadaan semula. Contohnya, ada yang tahu anak-anak ibu contoh dari pelanggaran HAM berat ini? Nggak ada yang tahu? Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari pelanggaran HAM itu sendiri. Nah, yang pertama tadi yaitu contoh pelanggaran HAM ringan, yaitu adanya penganiayaan, melakukan hal yang dapat mencemarkan nama baik seseorang, terus menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya, terus mengambil barang atau hak milik orang lain, melakukan pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh pelanggaran dari HAM ringan. Nah, selanjutnya kita beralih ke contoh pelanggaran HAM berat. HAM berat ini berarti berat sekali gitu masalahnya. Contohnya yang pertama itu pembunuhan, sadis. Terus pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, pemerkosaan atau perbudakan seksual, terus penganiayaan, terus penghilangan paksa dan perbuatan tak manusiawi dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan contoh dari pelanggaran HAM berat. Nah, itu tadi materi kita pada pertemuan kali ini. Ibu harapkan anak-anak ibu paham, dan apabila yang ada ingin ditanyakan, kita tanyakan pada pertemuan selanjutnya, karena di pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai hasil analisis dari anak-anak ibu semuanya. Nah, nanti setiap kelompok akan maju atau tampil ke depan kelas. Baik, lebih kurang ibu ucapkan terima kasih, dan ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.